Pada kesempatan kali ini saya akan bahas tentang bagaimana cara kerja karburator mobil, khususnya untuk mobil Suzuki Katana. Nah, ini adalah karburatornya. Ini sudah saya lepas komponen-komponen utama yang menjelaskan fungsi karburator. Seperti ini bentuknya. Ini meskipun KW tapi saya rasa bentuknya sama dengan yang originalnya. Ini bentuknya. Nah, kemudian sebelum kita membahas secara detail tentang cara kerja dari karburator ini, kita bahas dulu tentang konsep dasar pengangkutan dari bensin atau fungsi dari karburator. Jadi, fungsi utama dari karburator itu adalah merubah cairan menjadi gas, dari cairan menjadi kabut. Karena bahan bakar mesin mobil kita itu adalah bahan bakarnya bensin, dan bensin itu berupa cairan, maka supaya mudah dibakar, cairan tersebut kita rubah menjadi gas. Nah, supaya mudah terbakar dan terbakar semua ketika mesin dinyalakan. Nah, untuk merubah dari cair menjadi gas itu kita butuh beberapa komponen. Ini sebagai ilustrasi saya gunakan penyemprot nyamuk Baygon. Nah, sama seperti karburator, di Baygon ini dia merubah cairan Baygon yang ada di sini itu menjadi gas dengan cara satu, kita butuh bak penampungan cairannya ini. Kemudian kedua, kita butuh cairan yang mau kita rubah menjadi gas. Yang ketiga, kita butuh selang. Nah, selang ini kita namakan dengan nozzle, atau kalau dalam karburator itu adalah spuyernya. Ini adalah sebagai spuyer atau nozzle atau selang atau pipa, terserah ya. Yang penting ini ada selangnya, ada nozzle-nya atau ada spuyernya. Nah, kemudian spurnya ini kan tembus di sini sampai sini. Nah, kemudian di atas ini saya sebut nozzle ya. Di atas nozzle itu kita beri aliran udara. Kita hembuskan udara. Nah, ketika kita hembuskan udara, kalau dalam Baygon ini kita dengan pompa, di dalam ada pistonnya. Kalau pistonnya itu bergerak ke kiri gini, berarti nanti akan ada udara ke kiri. Nah, ketika ada udara ke kiri, tepat di atas nozzle, maka cairan yang ada di penampungan itu akan terhisap dan bercampur dengan udara yang kita alirkan sehingga menjadi kabut. Seperti itu cara kerjanya. Jadi cara kerja karburator ada 3 syarat. Yang pertama ada bak penampungan yang terisi dengan cairan. Kedua ada nozzle. Ketiga ada aliran udara. Nah, pada kondisi seperti itu kita bisa merubah cairan menjadi gas. Ada bak penampungan, ada cairannya, ada nozzle atau spuyer, ada aliran udara. Nah, bedanya antara yang Baygon ini dengan yang di karburator itu bedanya hanya pada penghisap aliran udara, yang membuat hisapan udara di sini, yang membuat aliran udara. Kalau di Baygon, aliran udara itu kita bikin dengan tekanan dari piston yang ada di dalam ini. Nah, kalau di mesin itu aliran udara itu akibat hisapan dari piston. Jadi pistonnya itu dari sini menarik ke kiri. Itu adalah proses hisap. Nah, ketika piston itu bergerak dari posisi seperti ini ke kiri, maka itu sama juga akan menghasilkan aliran udara di sini. Nah, ketika ada aliran udara berarti nanti cairan yang ada di bak penampungan itu akan tersedot sehingga akan berubah menjadi kabut. Kabut itu artinya campuran bahan bakar dan udara. Nah, itu adalah konsep dasarnya. Nah, sekarang kita bahas yang di karburator. Atau kita coba dulu ini. Kalau kita semprotkan muncul nggak nanti kita lihat. Tapi saya takut kotor. Saya akan pindah tempat dulu. Nah, ini saya akan perhatikan, ini akan saya tekan. Nah, ada kabutnya ketika kita dorong pompanya.
Oke, seperti itu kira-kira cara kerja karburator yang kita bisa bayangkan sebagai penyemprot nyamuk ini. Sekarang kita kembali ke karburator mobil. Nah, seperti pada Baygon ini, di karburator itu juga memiliki komponen-komponen yang sama dengan yang Baygon, atau ada bagian-bagian yang sama fungsinya. Kita lihat yang pertama itu adalah penampungan dari cairan, atau kalau dalam karburator ya penampungan dari bensinnya. Nah, yang berfungsi sebagai penampungan itu adalah di sini. Nah, ini kalau saya gabungkan, ini ada pelampung, ada tutupnya seperti ini. Nah, jadi aliran bensin itu dihasilkan oleh pompa, dari pompa bensin itu akan masuk ke sini, sini, terus kemudian turun. Nah, turunnya itu melalui lubang ini. Saya lepas dulu pelampungnya. Nah, jadi ini aliran dari pompa bensin ke sini, kemudian turun melalui lubang ini. Ini ada lubangnya. Nah, jadi akan ngocor di sini, itu akan ditampung di bak penampungan ini bensin. Nah, itu yang berfungsi sebagai tangki atau penampungan bensin seperti yang di sini. Kemudian yang kedua selang ini atau pipa ini, atau anggap aja ini namanya, kalau dalam karburator itu nanti spuyer. Jadi ini ada selang, ada nozzle. Selang itu satu komponen, cuma yang ujungnya ini kita namakan nozzle. Jadi yang ada selangnya. Nah, mana yang berfungsi sebagai selang untuk karburator mobil? Nah, di karburator mobil itu selangnya tidak hanya satu, tetapi ada dua. Di sepeda motor juga ada dua sama. Nah, ada yang menyebutkan main jet dan pilot jet, tapi saya bingung menyebutnya. Kita namakan saja ini ya. Kita namakan saja ini spuyer. Nah, ini berfungsi sama seperti tadi, dia adalah sebagai selangnya tadi, sebagai selang, atau orang menyebutnya spuyer. Ada dua spuyer yang posisinya itu ada di sini. Satu yang gede ini ada di sini. Nah, yang ini itu ada di sini belakangnya. Ini sama, jadi nanti di ini itu juga direndam dengan bensin bawahnya ini. Nah, perendamannya kan, bagaimana cara perendamannya? Ini kan ada posisinya ada di sebelah kiri dari bak penampungan. Nah, supaya bak penampungan bensin dari bak penampungan itu tidak bisa merendam kedua spuyer ini, baik yang di sini maupun di sini, itu perlu aliran atau perlu lubang yang menghubungkan antara bak penampungan dengan spuyer di lubang ini. Nah, lubang itu namanya adalah ini, anggap aja apa ya ini? Ya, lubang, anggap aja ini spuyer 1 gitu ya. Ini spuyer 1, spuyer 2, spuyer 3. Ini spuyer 1. Ini seperti ini, dia bentuknya baut, kemudian di tengahnya ada lubangnya. Nah, ini fungsinya untuk mengalirkan bensin di sini itu supaya bisa merendam di sampingnya ini, di sini dan di sini. Nah, itu kalau kita lihat ini ada lubangnya. Lihat lubang di sini. Nah, ini ada lubang bautnya. Jadi nanti lubang bautnya itu nanti diisi dengan ini, ditempelkan di sana di baut. Nanti kita pasang. Jadi ada 3 spuyer 1 dipasang di dasar dari tangki bensin untuk mengalirkan bensin ke sini dan sini, supaya nanti bisa merendam kedua spuyer ini. Nah, jadi ada dua ya, ada dua nozzle atau apa ya, dua pipa lah ya, dua pipa. Saya pakainya namanya sembarang sesuka saya ini. Jadi ada dua pipa yang ada dalam karburator mobil ini. Nah, pipanya itu sama dengan ini selangnya ini.
Kemudian setelah ada penampungan, ada pipa, kemudian kita harus punya aliran udara sini. Nah, aliran udaranya dari mana? Nah, dalam mobil itu kan sesuai dengan yang saya katakan tadi, aliran udara itu akibat hisapan piston dari bergerak dari TMA, dari top ke bawah, dari top ke bottom ke sini, gerakannya ke kiri. Nah, ke kiri itu berarti dia menghisap apa yang ada di dalam lubang karburator ini. Berarti nanti alirannya udara itu dari sini. Ini kan ke filter udara, ini ke mesin. Jadi ketika piston bergerak dari TMA ke TMB, maka udara akan mengalir ke sini, masuk ke sini. Nah, itu adalah sebagai aliran udara sini dari piston. Nah, kemudian karena tadi ada dua spuyer, berarti akan butuh dua saluran udara. Nah, satu spuyer ini, nah tadi pipa sekarang spuyer ya, sorry ya nggak apa-apa ya. Yang penting barangnya ini gitu ya. Jadi satu spuyer itu berfungsi, satu spuyer itu memerlukan satu aliran udara seperti ini. Sehingga kalau ini butuh dua, berarti ada dua saluran udara. Kan sumbernya sama, bahan bakarnya sama, tetapi karena dia butuh spuyer, ada dua pipa ini, ada dua spuyer, berarti kita butuh dua aliran udara. Nah, yang ada di sebelah sini, ini adalah spuyer untuk idle. Sedangkan yang di sini, ini adalah spuyer untuk aliran utama di sini. Jadi lihat, ini ketika udara itu masuk ke dalam sini akibat hisapan piston, dia ada beberapa lubang ya. Lubang ini lubang utama satu. Ini kalau kita buka gini, ini kan katup gas. Nah, katup gasnya kita buka, berarti nanti ada aliran udara ke sini, tembus sini. Itu yang jalur yang utama. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, ada jalur-jalur lain, yaitu ini dan ini. Ada lubang juga. Jadi selain udara itu masuk melewati lubang yang utama ini, ada lubang yang lain yang dimasuki udara, yaitu di atas ini dan di pojok sini. Nah, berarti ada tiga lubang. Nah, tiga lubang ini fungsinya, kenapa tadi ada dua spuyer? Di sini ada dua spuyer yang berfungsi sebagai pipa. Ada dua spuyer, tapi ada tiga lubang. Nah, itu nanti kita bahas. Saya jelaskan dulu yang dua ini. Lubang satu dan lubang dua, lubang utama dan lubang yang di atas. Nah, lubang yang di atas nanti berfungsi untuk menghisap atau mencampur udara yang ada di untuk mengabutkan bensin melalui spuyer yang di sini, yang idle. Jadi nanti ini yang kecil ini nanti fungsinya untuk mengabutkan spuyer yang ada di idle. Nah, sedangkan yang utama itu nanti berfungsi untuk mengebutkan dari saluran yang ada di spuyer sini. Jadi saya ulangi lagi, yang atas ini nanti adalah saluran udara untuk mengebutkan melalui spuyer ini, spuyer yang di depan kita anggap aja ini spuyer idle, makanya ini kita sebut spuyer stasioner. Kemudian yang besar ini itu digunakan untuk mengebutkan bensin itu melalui spuyer yang ini, dianggap aja spuyer apa ya, spuyer running lah ya, spuyer ketika putarannya tinggi. Ini untuk mengebutkan ketika idle atau putaran rendah, stasioner, pedal gas tidak kita injak. Kalau yang ini itu untuk mengebutkan ketika pedal gas ini kita buka, kita naikkan gini. Nah, itu pengebutnya adalah dari sini. Nah, itu adalah fungsi utamanya. Jadi kita sudah tahu bak penampungan ada di mana, kemudian kita tahu ini nozzle-nya ada di mana, yaitu di spuyer stasioner dan spuyer runningnya, spuyer utamanya. Dan kita ada hembusan juga. Hembusan untuk spuyer stasioner itu ada di sini di atas, kemudian hembusan untuk
hembusan udara untuk spuyer yang runningnya ketika kita gas itu adalah di utama ini. Nah, itu adalah garis besarnya. Sekarang kita menginjak ke detail. Kita bahas dulu yang ini, yang proses aliran atau proses penampungan bahan bakar ke penampungan. Nah, kenapa kita butuh pelampung dan kita butuh ini jarum pelampung? Nah, pertanyaannya kenapa kita butuh jarum pelampung dan pelampung. Nah, ini kan jumlah semprotan dari bahan bakar nanti di sini, jumlah kabutnya itu dipengaruhi, pertama ya, dia dipengaruhi oleh kecepatan dari udara. Nah, jadi kita semakin tekan dengan cepat, berarti akan timbul udara dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dengan kecepatan udara lebih tinggi, dia akan menghisap lebih banyak cairan yang ada di sini. Jadi semakin cepat aliran udara, semakin banyak juga bahan bakar yang dikabutkan. Itu hal-hal yang mempengaruhi pengabutan dari sistem ini. Itu yang pertama. Jadi jumlah yang dihisap, jumlah yang dikabutkan itu pertama dipengaruhi oleh kecepatan udara. Yang kedua itu dipengaruhi oleh ketinggian dari cairannya. Nah, semakin tinggi cairan dengan kecepatan udara yang sama, itu akan menyebabkan semprotannya akan lebih besar. Nah, ketika ketinggian dari cairannya itu semakin rendah, meskipun ini kecepatannya sama, itu akan menghasilkan semprotan yang kecil atau jumlah cairan yang menjadi gas itu akan semakin kecil. Jadi saya ulangi lagi, untuk menghasilkan jumlah bahan bakar yang dikabutkan itu sama dengan kecepatan yang sama, dengan kecepatan yang sama, supaya hasil pengabutannya itu sama, kita harus menjaga ketinggian dari cairannya. Jadi cairannya itu harus kita jaga supaya tingginya konstan, sehingga jumlah pengabutannya itu akan sama ketika alirannya itu sama. Nah, seperti itu intinya. Kita harus menjaga ketinggiannya sama supaya hasil yang dihasilkan atau pengabutan yang dihasilkan itu stabil. Nah, seperti itu ringkasnya. Nah, bagaimana cara membuat ketinggian itu stabil, ketinggian itu sama? Nah, ini ada yang kita namakan dengan kontrol pelampung. Ini seperti yang ada di toron-toron itu. Jadi komponennya ada 3 ya. Ada pelampung, ada engselnya atau pennya, kemudian ada jarum pelampung. Seperti yang kita bahas tadi, bahwa aliran bensin itu dipompa dari sini masuk ke sini, kemudian dia akan ngocor ke sini, lubang ini, dan akan masuk ke penampungan. Nah, untuk membuka dan menutup atau untuk mengatur level ketinggian dari bensin itu sama, kita butuh namanya jarum pelampung ini. Nah, ketika ini tertutup, ini ada karetnya ya, karetnya lancip. Nah, ketika ini kita pasang di sini, dia akan masuk di lubang itu, dia akan menutup lubang. Nah, seperti ini. Nah, ketika ini menutup lubang, kita tutup gini, maka ini akan terputus, akan tersumbat di sini, sehingga bensin itu tidak bisa mengalir mampat di sini karena lubangnya tertutup oleh jarum pelampung, sehingga bensin itu tidak ditambahkan, tidak ngocor di peluang pelampung. Nah, ketika ini terbuka ini, maka bensin akan bisa mengalir ke sini dan ngocor ke pelampungan. Nah, pertanyaannya kapan dia membuka dan menutup? Ya, dia menutup itu tergantung dari ketinggian dari bensin yang ada di sini. Kita lihat kalau ini saya pasang. Ini masangnya ada cangkolannya.
cangkolannya gini. Kita paskan kita pasang pennya. Nah, seperti ini. Ini kalau ini posisi terbuka kan karena jarum pelampung tidak kedorong ke atas. Ini misalkan ini ada bensinnya itu habis, berarti dia ini kan mengambang ya, mengapung gitu. Ketika bensin habis dia akan turun ke bawah. Turun ke bawah maka dia jarum pelampungnya akan bergerak ke bawah, maka ini akan terhubung. Bensin bisa mengalir ke sini, ngocor ke bawah, ditampung di sini ya, di sini ngocor ke bawah. Nah, ketika dia ngocor terus kan ketinggian bensin lama-lama akan ke atas, maka ini akan mengambang di sini. Nah, suatu saat dia akan kira-kira lurus gini, horizontal gini. Ketika dia di sini dia akan menekan jarum pelampung ke atas. Nah, ya gini, ketika udah penuh gini dia akan tertutup. Nah, ketika posisi seperti ini dia akan tertutup. Ini ada pernya ya ternyata. Nah, ketika tertutup itu terputus atau tersumbat, jadi bensin tidak bisa mengalir ke sini. Nah, ini cara ngetesnya. Kalau ini kita tiup itu harusnya mampet, tidak ada angin yang keluar sini. Nah, itu tandanya bekerja dengan bagus. Tapi kalau ini sudah rusak, jarum pelampungnya itu sudah tidak rapat lagi, itu ketika kita tiup di sini itu dia akan keluar udara hembusan. Nah, itu berarti tandanya jarum pelampung tidak rapat. Ketika jarum pelampung itu tidak menutup rapat, akibatnya dia akan ngecor terus. Meskipun ini sudah ada di level yang tertentu ketinggiannya, dia akan ngecor terus. Akibatnya dia akan meluber, akan tumpah, akan kebanjiran bensin. Nah, seperti itu. Nah, jadi level atau ketinggian dari bensin itu akan diatur oleh ini pelampungnya ini. Nah, selama pelampungnya ada di posisi ini, dia akan tidak mengalirkan bensin. Ketika dia turun, dia akan mengalirkan bensin. Ketika naik dia off, ini on, artinya turun lagi, ngocor. Ini mampet, ngocor. Jadi gerakannya akan seperti ini terus, sehingga bisa mempertahankan ketinggian dari bensin itu konstan. Nah, sehingga semprotannya bisa stabil atau penghabutan bahan bakarnya bisa terkontrol dengan baik. Nah, itu adalah cara kerja sistem pelampung, yaitu untuk menjaga ketinggian dari bahan bakar sama, kemudian yang kedua dia tidak meluber, tidak banjir. Nah, kita sudah bahas tentang penampungan bensin. Nah, kemudian kita bahas yang pertama, kita akan bahas posisi idle. Nah, apa yang terjadi ketika posisi idle? Posisi idle itu adalah kita tutup, ini gasnya tertutup, katup gasnya tertutup, sehingga ketika piston bergerak dari TMA ke TMB, dia akan menghisap udara. Nah, hisapannya itu tidak melalui lubang utama ini, tetapi dia melalui lubang-lubang yang lain. Nah, lubang-lubang yang lain itu ada beberapa lubang, ada 1, ada 2, ada 3. 3 ini kecil ya. Jadi ada 1, ada 2, ada 3. Nah, jadi ketika piston itu bergerak dari TMA ke TMB, dia itu menghisapnya, yang dihisap itu bukan dari yang lubang utama, bukan dari lubang utama ini, tetapi dia melalui lubang yang kecil-kecil ini. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita lihat satu persatu lubang yang ini tuh lewat mana, lubang yang ini tuh lewat mana, dan lubang yang ini tuh lewat mana. Jadi dia menghisap bensin itu dari spuyer yang mana. Nah, ini kita turut satu persatu. Sekarang kita mulai dari sini. Jadi apa yang dihisap oleh mesin atau yang kita hisap, kita taruh di ruang bakar itu dari lubang ini tuh apa? Nah, kita bisa runut. Lubang ini itu tembusannya adalah di sini. Nih. Ini ada selang lubang. Nah, lubangnya itu tembus sini. Nah, sini itu akan tembus di sini. Nah,
Nah, sekarang kita runut ini tuh apa. Nah, sebenarnya kalau kita susun ulang, saya lepas lagi ya yang jarum pelampungnya supaya gampang naruhnya atau menjelaskannya. Sebenarnya pipa selang ini itu dimasukkan ke sini, disambungkan ke sini. Nah, kemudian kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Kebalik enggak ya? Oh, enggak ya, bener gini. Sorry, kayaknya kebalik deh. Bener ya gini, bener gini. Nah, ini sebenarnya ini kita pasang di sini selangnya. Nah, jadi apa yang dihisap oleh mesin melalui lubang yang kecil ini tadi itu adalah apa yang ada di sini. Nah, sekarang kita lihat yang di sini itu ada apa. Di sini itu ternyata ini di penampungan bensin, tetapi bagian yang atas kan bensinnya itu tidak penuh. Di sini kan sudah diatur oleh jarum pelampung tadi. Jadi bensin itu tidak penuh, tidak meluber, maka di sini itu adalah uap dari bensin. Jadi ini bensin di dalam, kemudian di atasnya berarti ada uapnya. Nah, uap bensin itu kan juga mengandung bahan bakar. Nah, supaya tidak terbuang sia-sia, tidak terbuang di udara luar, maka ini kita hisap, kita masukkan ke ruang bakar melalui lubang yang kecil tadi. Jadi yang dihisap ini itu adalah uap bensin. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Ini dapat udara dari mana? Atau kita hisap supaya yang dihisap itu bukan cairan yang ada di penampungan. Kita kan pengennya yang kita hisap itu adalah hanya uap bensin, maka kita perlu aliran udara yang menuju ke sini, ke atas ini, supaya masuk ke sana. Nah, sekarang kita runut. Ini kan lubangnya, lubang dari selangnya ini, dia kan uap bensin. Nah, uap bensin itu dapat udara dari depan sini itu melalui sini. Ini kita nih dari sini. Sorry, ini ada lubangnya. Ini ada lubang. Nah, lubangnya itu melalui sini. Nah, ini ada lubangnya. Jadi uap bensin yang ada di ruang pelampung itu dihisap ke ruang bakar itu melalui ini. Dan jalurnya itu adalah dari depan. Ini kan dihisap, piston menghisap gini, airannya itu dia tidak bisa menembus yang ruangan yang besar, berarti dia hanya bisa menembus yang atas dan samping. Nah, yang samping itu digunakan untuk menghisap uap bensin tadi. Jadi dari sini kemudian ke sini, ini kan lubang sini ke atas sini, di ke atas sini, kemudian dia ini kan nutup gini. Nah, harusnya nutup seperti ini. Nah, dari sini kemudian ke sini, kemudian masuk ke saluran selang ini. Dari sini masuk ke sini, dari sini ke sini. Nah, jadi fungsi dari ini itu adalah untuk menghisap uap bensin yang ada di penampungan. Nah, kalau di karburator motor itu kan ini sebagai penafasan ya fungsinya ya. Jadi, fungsinya sebagai penafasan bensin. Sebagai penafasan. Nah, untuk motor itu kan ada yang dibuang di udara luar. Nah, untuk mobil supaya efisien itu dimasukkan lagi ke ruang bakar uapnya, uap bensinnya. Jadi, seperti ini. Nah, saya ulangi lagi, untuk uap bensin itu dihisap ke ruang bakar melalui lubang ini dan ke atas ini, sini, dan keluar sini. Nah, itu yang pertama ketika ideal dan posisinya adalah menghisap bensin.
Nah, sekarang kita menginjak ke lubang yang lainnya, yaitu yang lubang ini. Nah, lubang itu dari mana? Atau dia menghisap apa? Nah, ternyata setelah saya telusuri atau kita lihat, ini itu adalah menghisap campuran bahan bakar dan udara itu dari spuyer yang stasioner, dari spuyer yang ada di sini. Ini, spuyer stasioner. Ini kan tadi dia terendam oleh, ini bayangkan ya, saya pasang ya. Ini terendam oleh bensin akibat ini kan, ini ya, tadi ada spuyer. Nah, spuyernya saya pasang dulu aja sebentar. Spuyer yang saluran ini saya pasang dulu. Nah, jadi ini ada rendaman bensin masuk melalui lubang sana. Ini ada tampungan bensin masuk melalui lubang yang saya pasang tadi, spuyer yang kecil tadi. Kemudian dia akan merendam spuyer stasionernya ini. Nah, spuyernya itu bentuknya seperti ini. Jadi dia lubang kan sebagai pipa ya, dia lubang. Nah, ada lubangnya. Nah, lubangnya ini tembus ke atas, kemudian tembus sampai sini. Nah, ini ada lubang-lubangnya. Ada berapa lubang ya? 2 ya. Ada 2 lubang, ini tembus ini. Tembus sampai sini. Jadi dia lubangnya itu dari sini kayak sedotan itu ya, kayak pipa. Ini tembus ini, kemudian dia tembus di sini. Jadi kalau ini kita tiup, itu udara akan keluar ke sini dan ke sini. Ini itu adalah spuyer yang stasioner. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini kan terpasang di dalam, nanti kita pasang. Kemudian di sana ada lubangnya. Ini, di samping ada lubangnya. Kelihatan. Nah, itu ada lubang ya teman, kelihatan ya. Ada lubang. Jadi ini lubang ini akan tembus. Lubang ini akan tembus ke sini. Ke arah kiri ini kita lihat di sini. Itu ada lubangnya. Jadi lubang yang ini, lubang yang itu akan tembus sampai sini. Sampai sini. Nah, kemudian selain tembus sampai sini, lubang ini itu juga ditaruhkan ke sini. Jadi ini miring sana. Miring ke sana itu, nah, tembusannya adalah di sini. Nah, yang ini. Nah, ini ya. Jadi yang idle, yang saluran spuyer idle yang di sini tadi. Yang mana sih? Ya, ini ya. Ini lubangnya yang kita pasang di sini, itu nanti ini ada lubang akan terhubung ke sini, ke luar sini. Nah, kemudian dihubungkan di sini. Ini akan tembus sampai sini, dan juga dia akan tembus ke samping sana, ke dalam, ke lubang utamanya sini. Kelihatan ya, ini itu ada lubang. Nah, oke. Itu adalah saluran dari yang menghubungkan spuyer idle. Nah, jadi selain lubang dari dalam sana tembus ke sini dan juga ke dalam sana, itu juga dihubungkan ke sini. Ini lubang. Lubang, kemudian ini juga lubang. Nah, lubang yang ini itu yang ke kanan ini itu dihubungkan ke
spoiler yang satunya lagi, yang ini. Nah, lihat. Ini kita lihat, ini lubang akan tembus ke sini. Ini ada lubang. Nah, ini ada lubangnya ya. Ada lubangnya. Nah, itu tembus ke sini. Nah, tembus di sini itu nanti akan terhubung ke ini, kan dipasangi spoiler yang satunya. Nah, spoiler itu ada lubangnya ini. Nah, jadi nanti lubang ini, lubang yang di lubang ini itu akan terhubung di atasnya ini. Di atasnya ini. Kemudian ini ada yang lembut-lembutnya. Ini ada lubang juga ini teman-teman. Jadi meskipun ini mampet di atas, tapi ini ada lubangnya. Semoga kelihatan ya. Sangat lembut sekali memang lubangnya. Nah, ini ada lubangnya kan. Ini ada lubang juga. Ini ada lubang. Jadi ada banyak lubang ya teman-teman. Dia lembut sekali. Nah, itu menghubungkan ke atas ini. Jadi kalau ini kita tiup dari atas, kita tiup, dia akan keluar di samping-sampingnya. Nah, meskipun di sini mampet ya. Jadi dia udara itu akan, kalau kita tiup dari atas itu akan keluar ke samping-samping, tidak ke bawah sini karena mampet. Beda dengan yang tadi. Kalau ini kita tiup dari bawah, itu akan keluar dari samping. Nah, tapi kalau yang ini kita tiup dari atas, itu akan keluar dari samping. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang kita bahas tadi yang alirannya memang rumit ya, aliran udaranya. Nah, dari sini nanti akan terhubung ke spoiler yang tadi, yang ini. Dan dia akan terhubung juga ke sini. Ini adalah nozzle utama. Nozzle yang kuning ini ya, nozzle utama. Jadi nozzle utama itu nanti juga akan dapat supply udara itu dari sini juga. Di sini. Oke, sekarang kita bahas itu dulu ya. Aduh, jadi rumit. Nah, kita sudah bahas bahwa ini adalah menghisap dari uap bensin. Nah, sekarang kalau yang ini itu dari sini. Nah, jadi tadi lubangnya dari sini menuju ke sini, tembus ke sini, tapi dia juga tembus ke sana. Jadi ke sini, ke sana, dan juga ke sana tembus. Nah, ketika idle itu lubang ini itu dia menghisap dari sini. Jadi udara ini kan mampet ya, udara dari depan masuk ke sana kan mampet, sehingga dia hanya ada dua jalur yang bisa dilalui udara, yaitu yang atas dan yang samping. Nah, samping ini tadi berfungsi untuk menghisap uap bensin. Nah, sedangkan yang sini itu akan tembus ke sini. Nah, ini ada lubang. Dia akan tembus di kotakan ini. Nah, kotakan ini itu sebenarnya ada tutupnya. Ini, sini ya. Ini kan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dia menuju ke spoiler yang di sini. Nah, karena ini tadi dihubungkan dengan yang ini, yang nozzle yang gede ini, maka dia mampet karena kan dia terhalang oleh katup gas yang menutup, sehingga udara tidak bisa mengalir ke sini. Nah, satu-satunya jalan itu udara mengalir ke sini. Nah, anggap aja ini masih ketutup ya, ini ketutup gini, karena nanti ada solenoid. Anggap aja ini ketutup. Nah, udara itu hanya akan mengalir ke sini. Nah, ketika dia ini masih udara, nah ketika dia melewati ini, dia akan menghisap bensin melalui jalur ini. Nah, ini ada spoilernya, saya pasang ya. Ketika udara melewati ke sini tadi, ini masih udara, ketika di sini dia akan menghisap
bensin yang ada di penampungan itu melalui spuyer yang stasioner, jadi akan terhisap. Jadi kan ada lubang-lubangnya, ada direndam, kemudian ada lubang-lubang di sampingnya, dia akan menghisap ke sini. Jadi kan ada lubangnya ketutup ya, lubangnya ketutup. Jadi dia akan menghisap bensin dari sini ke sini. Nah, sehingga ketika udaranya itu udah di sini, itu sudah merupakan campuran dari udara yang dari depan dan bensin dari samping sini. Nah, sini sudah merupakan campuran udara dan bahan bakar. Nah, kemudian dia akan diteruskan ke sini, semula ke sini. Nah, jadi fungsinya ini itu adalah untuk menyemprotkan campuran bahan bakar dan udara dari saluran spuyer yang stasioner, yaitu yang ini. Jadi ke sini, dengan tadi ada pipanya itu direndam oleh bensin melalui lubang spuyer yang ini, dia masuk ke sana, itu akan merendam dari spuyer ini. Nah, ketika ini ada udara masuk ke sini, dia akan menghisap bensin yang merendam dari spuyer yang stasioner ini ke sini, sehingga akan keluar di sini. Nah, jadi sama seperti ini tadi, seperti baygon tadi. Jadi pipanya ini itu adalah pipanya baygon ini, terus ini adalah spuyer yang ini, kemudian aliran udaranya ini yang di atasnya itu adalah yang dari sini, yang dari atas ini, sini. Nah, terus ini, ketika udara mengalir ke sini, kemudian ini ada pipa di sini, maka dia akan menghisap ini. Nah, gitulah, berarti itu adalah posisi dari idle. Jadi ketika idle itu tidak ada campuran udara dan bahan bakar yang masuk melalui ini saluran utama karena ketutup oleh katup gas. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita beralih ke posisi yang ekstrim, yaitu yang posisi yang full throttle. Nah, apa yang terjadi ketika full throttle ini? Nah, ketika full throttle yang dihisap oleh piston ketika bergerak dari tema ke TMB itu adalah dari 1, 2, 3, kemudian 4, ini 4, dan 5 adalah yang nozzle utama. Jadi semua lubang itu akan terhisap, baik lubang yang dari spuyer, lubang dari uap bensin, kemudian lubang dari saluran stasioner, campuran stasioner. Nah, ini juga campuran stasioner, yang panjang juga stasioner. Jadi ini uap bensin, ini campuran stasioner. Nah, ini juga stasioner ya, ini juga stasioner ini. Nah, karena kan dia cabang dari ini tadi, cabang dari sini, ini kan tembus ke sana, nah itu kan nyambungnya ke sini. Nah, saya ulangi lagi, yang dihisap adalah dari uap bensin, campuran stasioner. Nah, ini juga campuran stasioner, sehingga campuran stasionernya lebih banyak. Tambah lagi campuran stasioner yang di sini. Kemudian ditambah lagi ya, ini yang utama adalah yang dari nozzle yang gede. Nah, nozzle yang gede kita bahas di sini. Nozzle yang gede itu yang ini, itu adalah menghisap dari sini, ini tadi ya, ini ada lubangnya, dan yang ini ada lubang-lubang kecil di sampingnya, itu kan terendam oleh bensin, saya pasang juga. Nah, jadi ketika ini kita buka, nah, akan ada udara masuk ke dalam, dia akan melewati nozzle yang gede. Berarti dia akan menghisap bensin dari nozzle yang gede, yang utama. Nah, ini. Nah, nozzle yang gede ini dihubungkan ke sini. Jadi dia menghisap bensin dari sini untuk nozzle yang gede.
Nah, kemudian apa gunanya yang kecil ini? Nah, yang kecil ini membantu pengabutan yang dihasilkan oleh nozzle di sini. Jadi nozzle yang gede ini itu dikabutkan melalui dua saluran udara. Yang pertama dari atas ini, dari sini dia mengabutkan atau menghisap bensin dari sini, dibantu dengan tekanan dari sini. Ini kan juga masuk ke sini ya udaranya. Ini nah, juga membantu menekan dari sini, dari atas sana. Dari atas ke bawah sana, kemudian akan tersembur di sini. Jadi ada dua saluran udara yang membantu menyemprotkan bensin di sini, yaitu yang pertama dari utama ini, yang kedua dari sini ke sini, sini, dari sini ke sini, kemudian masuk ke dalam sana, kemudian membantu penyemprotan di sini. Nah, tujuannya ada tambahan pasokan udara dari sini itu adalah supaya untuk lebih mengkabutkan bahan bakar. Jadi bahan bakar yang di sini itu lebih lembut, lebih merata. Semprotannya itu lebih lembut, atau butiran-butiran embunnya itu lebih lembut dengan adanya bantuan semprotan dari sini. Nah, itu. Nah, sudah agak panjang lebar, sekarang akan saya ringkas dengan dua posisi. Satu, posisi throttle menutup penuh gini, itu suplai bahan bakar itu adalah disuplai dari dua lubang, yaitu lubang untuk uap bensin tadi yang menghisap sini ya, pertama dari dua uap bensin yang dihisap dari sini, kemudian masuk ke atas sini, masuk ke bawah sini. Nah, uap bensin yang kedua dari campuran idle ini. Nah, campuran idle itu dia menghisap melalui spoiler yang sini. Ada aliran udara ke sini, kemudian tembus sini. Nah, ini kan dihubungkan ke nozzle yang utama, sedangkan nozzle utama itu kan ditahan atau skep, udara tidak mengalir ke sini sehingga mampat karena kan ditahan oleh katup gas, sehingga udara tidak bisa mengalir ke belok sini, tapi dia melurus ke sini. Nah, ketika lurus ke sini berarti dia akan menghisap bensin dari spoiler yang stasioner ini, sini, terus kemudian ke sini. Nah, itu untuk yang idle dapat suplai dari sini dan sini, dari uap bensin dan dari nozzle yang idle, yang stasioner, yang spoiler yang stasioner. Nah, kemudian ketika ini kita buka, ketika kita buka sini misalkan, itu jumlah campuran bahan bakar itu akan bertambah. Ini juga satu jalur dengan yang campuran idle tadi. Ini satu jalur dengan ini, jadi ini sama. Dia dengan adanya bukaan ini berarti dia menambah suplai campuran udara dan bahan bakar atau kabut bahan bakar itu dari spoiler yang idle ini. Nah, ini akan bertambah campuran bahan bakarnya dari yang spoiler idle. Ini kita buka sini gini. Nah, maka ketika posisi ini itu akan ada aliran udara yang masuk melalui lubang utama. Nah, ketika ada aliran udara berarti dia juga akan menghisap bensin. Nah, menghisap bensinnya dari mana? Menghisap bensinnya itu adalah dari pertama dia spoiler yang idle ini. Jadi ada lubangnya ya. Ini ada spoiler idle. Itu yang samping. Tembusannya itu adalah yang dari sini, spoiler idle-nya. Yang kedua, dia dari spoiler yang utama ini. Yang kuning ini dia ngambilnya itu dari spoiler yang utama. Saya lepas dulu. Ini spoiler yang utama ini. Dia akan terendam oleh bensin di sini, itu dialirkan ke sini. Kan tadi udah buka ya, posisinya udah buka gini.
Nah, buka gini berarti dia ada udara masuk ke dalam sana, dia akan mengeluarkan campuran bahan bakar melalui ini. Spoiler yang nozzle yang utama itu melalui yang spoiler yang sini. Nah, selain itu juga proses pengabutan di nozzle utama ini juga dibantu oleh ini. Ini ke sini, belok ke sini, kemudian masuk ke dalam sana. Masuk ke dalam sana itu akan keluar juga di sini. Jadi ini sebagai tambahan. Ini adalah aliran udara tambahan untuk menyemprotkan bahan bakar secara sempurna di sini. Nah, itu adalah cara kerja karburator Suzuki Katana. Semoga bisa bermanfaat. Kemudian ada satu lagi yang belum kita bahas adalah ini. Ini kita hubungan dengan distributor. Itu fungsinya sebagai vacuum advancer. Jadi ketika ini kita lihat ya. Ketika ini kita gas, putaran mesin naik. Nah, ketika posisi seperti ini ingat ada lubang kecil di sini. Nah, lubang kecil ini itu tidak mengeluarkan campuran bahan bakar seperti pada lubang ini, tapi dia dihubungkan dengan distributor. Jadi dia hanya mengisap aja, berarti mengisap di distributor. Itu gunanya untuk vacuum advancer. Itu artinya untuk memajukan pengapian atau mengubah pengapian lebih awal. Karena kan posisi seperti ini kan dia posisinya adalah RPM rendah. Ini RPM rendah, kemudian campuran bahan bakarnya masih kurus sehingga waktu pembakarannya kan lebih lama. Nah, ketika waktu pembakarnya itu lebih lama, dia dibutuhkan pengubahan pengapian. Dia dimajukan pengapiannya. Misalkan dari 8 derajat ke 9 derajat sebelum TMA, misalkan seperti itu ya. Nah, untuk vacuum advancer ini dibahas di distributor, cara kerja distributor. Nah, seperti itu cara kerjanya. Apalagi yang belum dibahas. Nah, yang belum dibahas adalah pompa akselerasi. Nah, pompa akselerasi itu berfungsi untuk memompa bahan bakar, memompa bensin. Itu ketika kita injak pedal gas secara tiba-tiba. Nah, ketika kita injak pedal gas secara tiba-tiba, pompa ini akan bekerja, akan menyemprotkan bensin. Nah, supply atau input dari pompa ini diperoleh dari tangki bahan bakar juga, tangki bensin di sini. Ada lubangnya, kelihatan ya, ada lubang. Nah, itu nanti akan mensuplai bensin ke pompa akselerasi. Nah, ketika ini kita injak secara tiba-tiba, itu akan menyemprotkan bensin ke sini. Nah, ini ke sini sehingga membuat campurannya itu kaya. Kan ketika kita injak pedal gas secara tiba-tiba itu kan kita pengen mobil itu bergerak dengan cepat. Nah, makanya kita butuh suplai bahan bakar yang lebih. Nah, itu disuplai oleh pompa ini, pompa akselerasi, menyemprot di sini. Nah, selain menyemprot di sini, kayaknya kalau nggak salah dia juga menyemprot di sini. Karena kan dia ini ya, ada jalurnya ke pompa sehingga saya punya keyakinan dia juga menyemprot di sini. Nah, ini karena nanti ketutup oleh atau disambungkan ke mesin, berarti dia semprotannya dia akan ke sini, memutar ke sini, ke sini, dia menyemprot ke sini. Jadi ketika kita injak pedal gas secara tiba-tiba, itu dia bensin itu akan tersemprot melalui sini di depan katup gas dan juga di belakang katup gas ini. Nah, oleh karena itu untuk mobil-mobil yang lama yang pakai karburator itu kalau pagi itu susah di starter, itu kita bisa akali dengan mengocok pedal gas. Kita kocok itu artinya kita injak dengan cepat berulang kali, misalkan 3 kali. Drag itu berarti juga akan tersemprot 3 kali ke sini dan ke sini. Nah, dengan demikian ketika kita starter itu akan lebih mudah menyala karena ada banyak bensin yang masuk ke ruang bakar sehingga mudah terbakar. Nah, itu adalah cara kerja atau fungsi dari pompa akselerasi. Kemudian ada lagi cuk, sistem cuk. Nah, ini ada dua katup gas. Yang pertama katup gas yang untuk yang pedal gas. Yang kedua itu ada katup yang dihubungkan dengan kabel cuk. Ini cuknya. Nah, cuknya itu adalah menutup di bagian depan karburator. Nah,
Ketika kita cuk seperti ini, nah kita cuk itu tidak ada udara yang mengalir di sini ke dalam, berarti dia ketika kita cuk itu berarti dia mengurangi jumlah udara yang masuk, sehingga udara yang masuk itu hanya berasal dari yang atas ini dan sini. Nah, atas ini kan yang idle ya. Nah, untuk yang idle ini udaranya disuplai dari sini dan sini, sehingga kita tutup itu campurannya menjadi kaya. Campurannya menjadi kaya itu artinya lebih mudah menyala, lebih banyak bensinnya maksudnya dibanding dengan yang kita buka ini. Kalau ini kan udaranya banyak yang masuk, kalau ini kita cuk, meskipun kita gas ini itu nanti jumlah udaranya akan sedikit sehingga akan mudah terbakar. Nah, di sim cuk itu juga membuka sedikit dari katup gasnya. Nah, sehingga nanti ketika ini terbuka itu akan ada hisapan bensin yang berasal dari dalam sana, yaitu dari yang spuyer idle maupun spuyer yang utama yang ada di tengah-tengahnya. Kemudian saya akan bahas yang belum kita bahas adalah yang ini. Ini ada solenoid valve atau katup solenoid. Itu tujuannya simpel sekali sebenarnya. Dia itu menutup saluran pipa atau saluran yang stasioner. Nah, jadi ini ada lubangnya seperti yang kita bahas tadi. Lubang itu kan dihubungkan ke spuyer yang stasioner sini untuk isapan bensin melalui stasioner ini. Nah, sedangkan ini itu fungsinya untuk menutup dan membuka lubang tadi. Kita buktikan kalau ini posisi dapat arus, dia akan terbuka seperti ini. Nah, terbuka, ini kan ada lubangnya. Jadi ketika ini dapat arus terbuka, dia akan membuka saluran yang dari bawah sini menuju ke samping-samping. Nah, ketika ini tidak dapat arus, dia nutup ya, berarti mampet ya. Mampet berarti lubang yang tadi di karburator tadi tidak bisa mengalir ke samping sini. Nah, bayangkan kalau ini kita pasang. Kalau ini kita pasang. Nah, gini. Ini harusnya rapat ya. Ini bukan bawaan KW-nya, ini malah asli sebenarnya, cuma yang KW sudah saya pasang di mobil. Ini harusnya rapat ya, ini ada ring-ringnya gitu. Nah, bayangkan posisinya seperti ini. Nah, ketika ini tidak dapat arus, tadi kan menutup ya, menutup saluran yang dari bawah. Berarti ketika ini kita starter, kondisi idle seperti ini, udara tidak bisa mengalir ke dalam sini, tetapi mengalir melalui atas ini, ke sini, ke sini. Nah, ini akan tembus ke sini, ke saluran idle tadi, di lubang kecil tadi di sini. Nah, ketika ini ada udara aliran ke sini, sedangkan lubang yang dari spuyer stasioner itu tertutup, berarti bensin tidak dapat terhisap. Nah, ketika bensin tidak dapat terhisap, itu yang keluar itu hanya, seandainya bisa keluar, itu hanya udara. Di sini itu hanya udara. Nah, kalau seperti ini ya tentu saja tidak bisa terbakar atau mesin tidak bisa menyala. Nah, ketika ini dapat arus, tek itu berarti tadi kan membuka saluran yang dari sini. Nah, ketika membuka saluran berarti ketika posisi idle itu udara akan bisa menghisap bensin yang ada di sini melalui spuyer di sini. Nah, itulah sebabnya ketika solenoid rusak, artinya dia off terus, itu posisi idle itu mati biasanya. Karena apa? Karena ketika idle tertutup ini, dia tidak dapat suplai bahan bakar, dia hanya udara aja. Nah, ketika kita gas,
Itu bisa nyala karena udara itu tidak hanya mengalir melalui idle tapi juga sudah melalui sini ya, melalui lubang utama. Itu berarti dia bisa menghisap bensin dari spoiler yang ini, dari spoiler yang utama atau dari nozzle utama ditambah dengan yang idle. Nah, sehingga nyala. Jadi kalau ininya itu rusak, itu mesin bisa nyala, itu syaratnya kita gas. Kita gas itu artinya kita masukkan bahan bakar dari spoiler-spoiler yang ada di dalamnya, dari saluran yang di dalamnya, itu yang ini, dari spoiler idle dan dari spoiler yang utama. Sedangkan yang idle dia tidak berfungsi karena hanya udara yang masuk ketika ininya rusak. Nah, kemudian settingan lagi ini ya. Ini kalau kita lihat lagi, ini kalau kita putar dia akan turun ke bawah, akan menutup atau memperkecil saluran keluarnya ini. Kalau kita putar ke atas berarti dia semakin membuka. Nah, kalau kita perhatikan salurannya tadi, fungsinya dia itu menentukan jumlah campuran bahan bakar dan udara ketika idle. Dan ketika idle itu kan tadi ke sini ya. Ketika idle arahnya ke sini menghisap bensin. Yang ketika ini kita putar, kita kencangkan berarti dia turun ke bawah, maka jumlah campuran udara dan bahan bakar itu sedikit yang dimasuk ke ruang bakar. Makanya biasanya atau kalau kita buktikan, kalau ini kita semakin kita putar ke dalam sana, putar ke kanan posisi idle, itu RPM mesin akan turun karena jumlah campuran bahan bakar dan udara itu sedikit. Kita mampetkan di sini. Ketika kita buka ini, kita putar ke atas, bergerak ke atas, berarti dia semakin membuka. Semakin membuka artinya semakin banyak campuran udara dan bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Oleh karena itu ketika nyeting itu kita cari RPM yang tertinggi yang pertama kali kita dapat. Nah itu. Sorry ini panjang sekali penjelasannya. Ya seperti inilah karburator, jadi banyak lubangnya sehingga membuat kita harus berpikir keras untuk memikirkan jalur-jalurnya. Sekarang saya akan rakit karburator ini. Nah ini sudah selesai kita rakit. Nah, satu lagi yang belum kita bahas yaitu yang ini, membran ini. Membran ini tujuannya adalah membantu kita dalam memindah persneling. Saya tidak tahu pasti fungsinya, tapi
kalau nggak salah itu fungsinya supaya ketika kita memindah persneling itu mobil tidak apa ya, istilahnya tidak nyendal itu ya, tidak mobil itu tidak, ketika kita pindah persneling itu tidak berubah drastis dari cepat kemudian lambat secara tiba-tiba, itu kan nggak nyaman. Nah makanya ketika kita pindah persneling itu RPM mesin ketika kita lepas gas itu tidak di idle tetapi dia naik sedikit. Nah naik sedikit itu diatur oleh ini. Kita lihat. Kalau kita gas kemudian kita lepas gasnya, ini kita tutup ya pakai jari, lihat ya, tutup, itu masih membuka sedikit. Kalau kita lepas jari kita ulang lagi, nah kan ada ini ya, ada perbedaan RPM. Kita ulang lagi, kita buka gasnya, kita tutup pakai jempol seperti ini masih buka sedikit. Ketika ini kita lepas jempol kita, nah kembali lagi. Jadi ini itu RPM nya itu agak tinggi karena terbuka sedikit, kemudian setelah beberapa saat itu akan kembali lagi ke idle. Nah, fungsinya itu. Ini kita bisa ke setel dengan ini, posisi ini penambahannya berapa, penambahan bukanya berapa, kita setel pakai ini, ada bautnya. Nah ini nanti dihubungkan ke ada lubang apa bulat-bulat hitam itu, saya tidak tahu fungsinya. Ini demikian. Sorry penjelasannya sangat panjang, semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya silahkan dikoreksi, kalau benar semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.